Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman-teman, sobat-sobat saya yang ada di mana saja, marilah kita bersama-sama menyimak sebagian dari penerangan kehidupan. Kehidupan adalah berasal dari karena Allah menciptakan roh. Anggota tubuh kita bisa hidup karena ada roh. Pikiran kita bisa hidup karena ada roh. Hati juga kita bisa hidup karena ada roh. Jadi semuanya anggota badan kita hidup itu karena roh. Tapi apabila roh dan jasad kita tidak disertai dengan hati, maka roh dan jasad itu tidak ada kinerja. Kinerjanya roh dan jasad itu karena ada hati dan pikiran. Seperti pertama kali keinginan hati. Di situ loh keinginan hati memerintahkan kepada roh dan jasad, baru dia bergerak. Setelah bergerak, mengerjakannya sesuatu yang diperintah oleh hati, yaitu pikiran. Contoh seperti kita bekerja mencangkul, pertama kali dari keinginan. Kita bangun, sudah bangun, cara mencangkulnya adalah yaitu karena diperintah oleh pikiran. Jadi artinya menandakan bahwa roh dan jasad itu bisa kinerja karena ada hati dan pikiran. Tapi hati tidak mungkin hidup tanpa roh. Sebagaimana kita mesin membutuhkan oli. Tapi apa gunanya oli kalau tidak ada mesinnya? Jadi artinya antara roh, pikiran dan jasad itu adalah menyatu kedua-duanya. Jadi roh yang menghidupkan, tapi aplikasinya adalah di hati dan di pikiran. Maka dari itu, marilah kita semuanya isilah hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang positif supaya roh dan jasad itu kinerja yang positif. Maka tidak salah yang sebagaimana keterangan yang sudah didawuhkan oleh Rasulullah SAW, idza fasadat fasadul jasad wa ila sholahat sholahatul jasad. Apabila hati kita rusak, maka seluruh anggota badan kita akan rusak. Apabila kita hati baik, maka seluruh kinerjanya jasad dan roh akan menjadi baik. Contoh seperti kita mempunyai rasa dendam kepada orang atau rasa takut. Nah, maka kinerjanya roh dan jasad itu akan goyang. Coba lihat orang yang ketakutan, bagaimana kinerjanya roh dan jasad. Bagaimana bentuk postur tubuh orang yang ketakutan. Nah, itu karena ada aplikasinya ada di hati dengan pikiran. Maka apabila kita pikiran dengan hatinya terganggu, maka pun jasad dan roh juga akan terganggu. Jadi marilah kita simak ini dengan arti, marilah kita perbaiki roh dan jasad itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.